Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube favorit kamu, ngomongin tentang film dan cerita alur dari awal sampai akhir, tentunya di Sinemania. Nah, untuk kamu yang suka sama film-film bergenre horor, thriller, ataupun juga yang gak ketebak gitu ya, ini patut untuk kamu simak karena bisa ngebuat kamu hemat waktu untuk gak ngeluarin uang ke bioskop atau nyewa film atau mungkin download gitu. Nah, langsung aja kita saksikan. Final Destination rilis di tahun 2000. Film yang disutradarai oleh James Wong ini mengisahkan tentang sekelompok pelajar yang berusaha lolos dari kematian dengan memahami sebuah pertanda yang dilihat oleh salah satu siswa yang bernama Alex Browning yang diperankan oleh aktor Devon Sawa. Karena besok akan pergi berlibur ke Perancis, Alex menyiapkan barang bawaannya ke dalam koper. Setelah itu, Alex pun pergi, namun tiba-tiba ada sesuatu yang aneh di dalam kamarnya. Ada semacam bayangan hitam yang masuk ke dalam kamar Alex sambil memanggil nama Alex, hingga membangunkannya sejenak. Dan jam digital tiba-tiba berubah dari 1.00 menjadi 180. Keesokan harinya, Alex diantarkan oleh orang tuanya menuju bandara bersama dengan teman-teman sekelasnya. Mereka pun mengantre dan menunggu hingga pesawat penerbangan 180 yang mereka tumpangi telah siap. Sebelum ada pemberitahuan pesawat telah siap, teman Alex yang bernama Todd mengajak Alex untuk melakukan rencana pada pacarnya dan mengajak ke toilet. Hingga beberapa menit kemudian terdengar pemberitahuan jika pesawat telah siap. Tidak lama setelah menaiki pesawat yang akan terbang, Alex mendapat penglihatan saat tak lama ia memejamkan matanya. Dia melihat bahwa pesawat yang dinaikinya akan meledak tidak lama setelah lepas landas. Bermula dari pesawat yang tiba-tiba mengalami guncangan yang hebat, barang bawaan jatuh berhamburan, bodi dan sayap pesawat yang patah, korsleting dan terbakar hingga pesawat meledak. Alex sontak terbangun dan berusaha untuk membatalkan penerbangan dan membuat keributan di pesawat. Carter yang sangat membenci Alex memukul Alex karena menganggap Alex telah membual dan mereka pun dikeluarkan dari pesawat bersama Todd yang menemani Alex dan Terry yang mengikuti pacarnya yaitu Carter keluar dari pesawat. Berbeda dengan yang lain, Claire merasa perasaannya terhubung dengan Alex dan percaya dengan tegas bahwa pesawat akan meledak. Dia tidak dikeluarkan dari pesawat seperti yang lainnya, namun dia keluar berdasarkan kemauannya sendiri. Bersama dengan insiden tersebut, Billy yang datang terlambat pun dipaksa untuk membatalkan penerbangan bersama dengan Alex dan teman-temannya berserta gurunya yang bernama Valerie Lawton yang bertugas menjaga mereka. Miss Lawton adalah salah satu guru pengawas pada perjalanan ke Paris itu. Ketika Alex dan Carter berkelahi di pesawat, dia dan guru lain ditugasi untuk mengatasi kedua siswa tersebut. Namun tiba-tiba dia dimintai guru lain untuk kembali ke pesawat sedangkan dia tinggal dan menunggu penerbangan berikutnya. Dan benar saja apa yang dikatakan Alex sebelumnya, karena hanya beberapa saat setelah pesawat lepas landas, mereka menyaksikan pesawat yang sebelumnya mereka tumpangi itu meledak, menewaskan seluruh penumpang yang berada dalam pesawat beserta pula teman-temannya. Semua begitu terpukul dan hadir di tempat pemakaman. Setelah kejadian naas tersebut, Alex dan teman-temannya bersama Miss Lawton mengalami kejadian misterius yang seakan-akan dikejar-kejar oleh kematian. Saat Todd berada di kamar mandi, seketika pintu menutup dengan sendirinya. Tiba-tiba air bocor dari toilet tanpa diketahuinya dan ketika Todd mengambil pakaian pada kawat jemuran, dia terpeleset air itu dan jatuh mengenai kawat, menyebabkan kawat itu terputus menjerat lehernya dengan kencang dan dia terjatuh masuk ke dalam bak mandi, membuatnya tanpa sengaja menumpahkan botol dan sampo di sekitar bak. Kawat menjerat lehernya dengan kencang. Pembuluh darah pada matanya pecah dan dia tidak dapat berdiri karena tergelincir tumpahan botol dan sampo di bak. Karena dia tidak dapat berdiri, dia melihat sebuah gunting dan berusaha menjangkaunya untuk memotong kawat tersebut. Namun gagal melakukannya hingga kehabisan oksigen yang menyebabkan dia tewas. Air kemudian kembali ke toilet seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Bersama dengan itu, Alex melemparkan majalah pada seekor burung hantu di jendela ruangannya dan tanpa sengaja sebuah halaman
tercabik kipas angin miliknya dan merobek-robek halaman itu. Salah satu robekan itu terlempar di lututnya bertuliskan kata Todd. Merasa ada hal yang aneh, Alex pun menghampiri rumah Todd dan Todd pun telah tewas. Ayahnya percaya kalau dia bunuh diri dan menyalahkan Alex karena telah membuat Todd merasa bersalah atas kematian saudaranya. Sepulang dari rumah Todd, Alex menuju ke bengkel Clear. Mereka membahas tentang keanehan-keanehan yang Alex rasakan sebelum kematian Todd. Alex merasakan ada pertanda yang ia ketahui sebelum Todd meninggal. Tidak percaya dengan kematian Todd yang dinyatakan bunuh diri oleh petugas, Alex dan Claire pun menyelinap masuk ke ruang otopsi untuk mencari bukti pada mayat Todd. Namun tiba-tiba muncul seorang petugas mayat yang berkata bahwa setiap kematian memiliki rancangan dan menyuruh Alex untuk memahami rancangan tersebut. Keesokan harinya, Alex dan Claire pergi ke sebuah coffee shop untuk membicarakan pola atau rancangan yang dimaksud oleh petugas mayat. Ketika Alex sedang berbicara dengan Claire, dia melihat pantulan bus dengan kecepatan tinggi dari jendela, namun ketika dia berpaling ternyata bus itu tidak ada. Karena masih kesal dengan Alex, Carter yang tidak sengaja lewat kembali bertengkar dengan Alex di luar coffee shop yang membuat Terry marah. Dia mundur ke jalan sambil berkata kasar kepada Carter, lalu tiba-tiba sebuah bus menabraknya dengan kecepatan tinggi, membuat darahnya berceceran di mana-mana. Selepas kematian Terry, Alex berusaha mencari petunjuk tentang pola kematian itu dan tidak sengaja dia menemukannya lewat laporan berita di televisi tentang kronologis kesalahan teknis yang menyebabkan ledakan pesawat. Kemudian Alex mencocokkannya dengan denah tempat duduk di pesawat dan ditemukannya urutan kematian tersebut, yakni bermula dari Todd, Terry, dan kini bertuju pada Miss Luton. Sementara itu, Miss Luton berada di dalam rumahnya sedang menuangkan air panas ke dalam cangkir. Namun ketika akan diminum, ia menumpahkannya. Dia melihat ada logo sekolah pada cangkir itu dan teringat dengan ledakan pesawat yang telah berlalu. Dia kemudian menuangkan vodka dingin ke dalam cangkir untuk mengganti air panas yang ditumpahkannya. Perubahan temperatur yang mendadak menyebabkan cangkir retak, namun dia tidak tahu. Dia berjalan dari dapur dengan cangkir menetes ke tempat komputernya yang berada. Ketika dia berdiri di komputernya, air menetes ke dalam komputer menyebabkan percikan dan asap. Ketika dia memeriksa komputer, tiba-tiba monitor komputer meledak, menyebabkan gelas kaca terpental dan menusuk lehernya. Dia segera menariknya keluar hingga menyebabkan pendarahan bertambah buruk. Dia tersandung-sandung ketika menuju dapur, diikuti api kecil yang menyala dari bekas tumpahan vodka. Vodka botol di dapur meledak, menyebabkan dia jatuh ke lantai. Meski masih berlumuran darah, dia berusaha menjangkau handuk di atas meja yang tidak diketahui bahwa benda itu berada di atas tempat pisau. Dia menarik handuk itu dan pisau besar menusuk dadanya. Alex pun segera pergi ke rumah Miss Luton. Ketika dalam perjalanan, dia melihat seorang lelaki sedang menggaruk dedaunan yang terbakar. Merasa api dan abu berterbangan adalah sebuah penunjuk, Alex pun segera berlari ke rumah Miss Luton. Begitu sampai, Alex pun bergegas masuk ke rumah Miss Luton dan melihat berada di dalam dapur. Dia berusaha untuk membantu, namun kompor meledak dengan tiba-tiba, menjatuhkan kursi di dekatnya kepada Miss Luton dan mendorong pisau menusuk lebih dalam. Alex pun tidak mampu menyelamatkan dan berlari keluar rumah. Beberapa detik kemudian, seluruh bagian rumah meledak dan terbakar. Karena Alex percaya pada rancangan kematian yang ditemukan oleh Alex sendiri, Claire pun mengajak Carter dan Billy bekerja sama mencurangi kematian mereka. Mereka saling berdiskusi di dalam mobil Carter karena hari ini adalah giliran Carter. Tiba-tiba dia kesal dan mengemudi secara brutal hingga mencoba bunuh diri di tengah rel. Namun Alex berhasil mengeluarkan Carter dari mobil di tengah rel yang sebelum kereta itu menabraknya. Mereka begitu lega karena bisa mencegah kematian Carter. Tapi potongan metal dari mobil terhempas oleh kereta dan memenggal kepala Billy. Ternyata keberhasilan mencurangi kematian Carter telah berdampak pada Billy sebagai penggantinya.
Mengetahui sekarang adalah gilirannya, Alex memutuskan untuk diam di kursi dan menjatuhkan barang-barang tajam darinya. Namun tiba-tiba dia ingat jika dia tidak berpindah tempat duduk sesuai dengan pola. Itu berarti menunjukkan jika clear-lah target selanjutnya. Lalu bergegaslah Alex menuju rumah Clear. Bersama dengan itu petir tiba-tiba menyambar gardu listrik dan berada di rumah Clear. Juga angin bertiup begitu kencang membuat Clear ketakutan. Clear mencoba pergi dengan mobil, namun kabel yang konsleting bergerak tak teraturan menghalangi jalan keluar. Tak lama kemudian, Alex datang dan mencoba menangkap kabel tersebut dan meminta Clear keluar dari mobil yang akan meledak. Clear pun segera keluar dari mobil, sementara Alex masih berusaha menahan kabel korsleting. Tapi tak lama kemudian, api menyambar bensin yang mengalir ke mobil. Seketika itu, mobil pun meledak dan melempar tubuh Alex hingga tak sadarkan diri. Badai pun berhenti, begitu juga dengan kabel korsleting, dan berlalu 6 bulan kemudian. Alex, Clear, dan Carter berlibur ke Paris untuk merayakan kemenangan karena telah berhasil lolos dari kematian. Namun, saat berada di sebuah coffee shop dan membahas tentang pola kematian, tiba-tiba Clear melihat bus melaju ke arah Alex. Clear menjerit padanya untuk menepi dari jalan itu, karena kejadian itu menyebabkan kawat pada tanda neon terputus dan mengayun lepas dari bingkainya ke arah Alex. Tetapi Carter ikut campur dan menyelamatkan Alex. Namun tanda itu kembali lagi ke arah Carter dan Carter pun tewas. Selesai. Itulah alur cerita dari awal sampai akhir untuk versi awal film Final Destination yang dirilis di tahun 2000. Semoga film ini menjadi film favorit kamu dan sedikit bernostalgia tentang film-film Final Destination gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel YouTube yang bakalan terus update film-film favorit kamu. So, terima kasih untuk edisi kali ini. So, thank you.